Smelter, Pak El maunya di Sulawesi, Donggi. Ini adalah pendapat di WhatsApp yang dilontarkan kolega saya. Pendapat ini seharusnya dijelaskan lebih panjang. Pertanyaannya, siapa itu Pak El? Hubungannya apa? Donggi itu makhluk apa? Kalau dialog singkat saya dengan Menperin tidak dijelaskan terlebih dahulu, mungkin sahabat semua tidak akan paham. Sebelumnya, maaf ya, saya bukan mau buka-bukaan namun demi pemahaman sahabat, saya akan mencoba menjelaskan. Donggi Senoro adalah perusahaan gas LNG di wilayah Sulawesi Tengah. Senoro adalah nama oil well atau blok gas minyak. Ini adalah megaproyek Pertamina dan Medco. Ingat nama ini ya karena akan banyak dibahas di bagian selanjutnya. Secara teknis, saya kenal daerah tersebut, Luwuk, karena kondensat dari Donggi kami yang ambil dan tradingkan. Jadi, dalam WhatsApp tersebut sudah jelas, mengapa Pak El mau di Sulawesi, Donggi. Karena, di sana ada sumber gas untuk memproduksi smelter, benar. Smelter memerlukan energi berupa listrik yang berharga murah dan stabil. Gas juga dibutuhkan untuk kebutuhan energi lain dalam prosesnya. Jadi, pembangunan smelter di Luwuk di Donggi adalah sesuatu yang masuk akal. Sebab, di sana ada energinya, prosesnya dengan begini integrated. Project owner proyek ini dan Medco bakal sama. Newmont pun dalam rencana akan diakuisisi oleh Medco. Jadi, terlihat dan terencana, setelah diambil Medco. Newmont akan membawa chopper konsentratenya ke Donggi Sulawesi Tengah. Batu hijau milik Medco Newmont Nusa Tenggara akan dibawa ke Medco Donggi Sulawesi Tengah. Yang punya adalah orang yang sama. Kira-kira begitu cita-cita mulianya. Lalu, siapa itu Pak El? Dia adalah mantan Menteri Perdagangan zaman SB. Lah masih muda, pintar dan sekarang bergabung dan berencana mengambil Newmont bersama Medco. Langkah ini tinggal menunggu hari tapi terganjal izin ekspor Newmont. Dengan kata lain Newmont tidak bisa mengekspor karena terjerat kewajiban membangun smelter yang tidak mau mereka bangun. Bah! Disinilah permainan kepentingan terjadi. Luhut berencana mengizinkan relaksasi atas tambang. Apa sahabat mengerti maksud relaksasi? Relaksasi artinya, kewajibannya membangun hilirisasi ditunda sementara dan secara bersamaan mereka tetap boleh mengekspor bahan baku. Hal ini membuat kepala saya jadi bertanduk, tekanan darah saya naik. Kalau hal ini diizinkan, jelas, negara Indonesia ini benar-benar dirantai oleh korporasi, termasuk menteri seperti Luhut. Intinya, saya angkat bicara karena tidak tahan melihat tindakan korporasi mengeruk harta bangsa. Yang kacau, mereka dibela pejabat yang selalu melihat kepentingan. Mereka melakukannya bukan untuk bangsa. Bagi mereka, langkah saya ini kurang ajar. Saya ini, pain in the ass, untuk mereka. Saya bisa membuat rencana mereka bubar dan kehilangan jutaan dolar Amerika. Saya tidak peduli, demi NKRI, apapun saya terjang, saya punya pandangan berbeda. Pendapat saya 180 derajat berbeda untuk hal relaksasi dengan LBP. Langkah yang diambil Luhut memang tampak bijak dan mengakomodasi. Mereka berkata, langkah mereka buat bangsa padahal demi korporasi dan posisi. Kalau tanya Luhut, pasti dia berargumen ini juga untuk bangsa, lah akan bilang. Meningkatnya investasi artinya meningkatkan pendapatan. Sebentar, Pak Luhut, apa Bapak siap berargumen? Sudah siap buka-bukaan? Oke, sedikit saya buka ya, Pak, ini supaya sahabat-sahabat saya tahu ada sisi pandang lain. Saya akan buktikan bahwa relaksasi hanya akan mengeruk kekayaan, alam, dan tidak akan membawa keuntungan buat bangsa. Kita mulai dari data keuangan. Data ini datang langsung dari Menteri zaman SB Chatib Basri. Lah berkata, kontribusi tambang di zaman SB hanya 5% dalam neraca perdagangan negara. Artinya, yang mengambil untung terbanyak adalah penambang yang notabene 70%-nya adalah asing. Ini terjadi di zaman SB yang punya strategi mendapatkan duit cepat dengan menjual kekayaan alam. Maaf ya, saya sentimen banget sama mantan presiden yang satu ini. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan pembenci, hater, dia di semua hal, namun, langkah-langkah seperti pemandulan TNI, masalah BIN, dan berbagai kebijakan dia dengan alasan reformasi sungguh bikin saya sebal. Bagi saya, gara-gara dia bangsa kita lemah pertahanannya, sekarang, buktinya 70% asing mas menggerogoti pasar Indonesia karena ide mantan baperan itu. Kedua, yang saya sebal adalah mengecilnya peran negara, atau biasa disebut neoliberal. Ini artinya negara membiarkan pasar dikelola swasta dengan sistem evolusi ala Darwin, survival of the fittest. UKM yang kecil akan dimakan industri yang besar.
hukum rimba berlaku, negara absen melindungi bangsanya karena pemahaman neoliberal yang dipaksakan Barat yang tidak berani dilawan SB. Harusnya negara hadir melindungi aset bangsa, yang ngawur. Sekarang rakyat Indonesia dilihat sebagai pasar oleh pemerintahannya sendiri. Ini geblek. Bangsa asing melihat rakyat Indonesia sebagai pasar. Itu lumrah. Lah, kenapa BUMN melihat rakyat sebagai pasar juga? Ya terang saja, habislah kita, Rinso dan LBP, lihat rakyat sebagai aset. Bukan pasar, bukan revenue, buat urusan mereka berdua ini saya sudah habis kesabaran, ini memanjang, setelah 10 tahun perilaku SBY yang, dosa-dosanya, banyak, Bapak Presiden Jokowi. Apakah memang cuma mereka orang yang bisa membantu, Bapak? Ada banyak orang, Pak. Banyak sekali, walah, gara-gara menjelaskan neoliberal dan relaksasi. Penjelasan mengenai smelter dan penjelasan Indonesia di bawah tangan korporasi tidak sempat tertulis, jadi, kita break dulu, ya. Ayo kita ngopi dulu, setuju?